Pendengar akan kita simak Manjada Wajada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, Bilan Pas Kita dan keluarga, siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar di manapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Pendengar, bersama Anda di kesempatan kali ini dalam program Manjada Wajada. Tentu dalam program Manjada Wajada kami akan selalu menghadirkan narasumber yang inspiratif, yang tentu akan selalu menambah motivasi kita untuk selalu menambah semangat kita untuk beraktivitas gitu ya. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini, pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa YouTube, karena kami juga di YouTube ya. Telah hadir di studio narasumber kami, ada beliau Ustadz Abdurrahman Al-Hafidz ya. Beliau adalah pengajar di Pondok Pesantren MTA di Mojokidang Karanganyar. Alhamdulillah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik dan sehat ya, Ustadz. Alhamdulillah. Di tengah-tengah kesibukannya nih, Ustadz. Karena yang memang begitu padat ya sibuknya. Karena kalau pagi ngajar terus ini ya berarti ya. Ya, ada libur tapi nggih untuk agenda yang lain sebenarnya. Ada ya, sudah ada agenda yang lain ya, penuh ya, dari hari Senin sampai Jumat ini ngajar full di Ponpes ya. Mata pelajarannya spesifik ke tahfidz atau memang ada khusus? Jadi memang tahfidz dia masuknya di ekstra ya. Artinya tidak dimasuk di pelajaran pagi. Itu di pagi sore itu semacam halakoh. Oh, halakohnya halakoh ya. Quran, ya. Jadi di pagi kemudian di sore. Dan ini ngampunya seluruhnya atau bagaimana? Ada pembagian-pembagian? Ada pembagian. Oh, jadi ada satid yang khusus untuk mengampu karena sesuai kompetensi masing-masing. Artinya ya dia punya background dari tahfidz, dia ditugaskan di situ. Untuk yang pagi insya Allah semua, kalau ngajar pelajaran semua insya Allah. Gitu. Alhamdulillah. Dan pendengar, tema kali ini kita akan mengangkat tentang menghafal Al-Quran untuk bekal kehidupan. Ya, ini tema yang menarik tentu ya untuk kita perbincangkan. Dan ini kita langsung datangkan ahlinya, pakarnya gitu ya. Nanti ketika pengen menghafal itu bagaimana sih sebenarnya caranya begitu kan? Karena memang kemampuan setiap orang, setiap anak itu beda-beda ternyata begitu ya. Ada yang cara mungkin menghafalnya membaca 1 kali, 2 kali sudah bisa langsung hafal gitu ya, atau membutuhkan beberapa kali gitu. Atau banyak kali. Iya, banyak kali ya tepatnya. Sebelum ke itu nih, saya terlebih dahulu, Ustadz Abdurrahman ini asli kelahiran mana sebenarnya? Asli Sragen, Gemolong. Oh, Gemolong ya? Oh iya, Gemolong. Memang lahirnya di sana ya? Lahir di sana, kemudian besar juga di Gemolong. Ya, sampai SMP ya. Setelah itu banyak di luar Gemolong. Oh iya. Di luar Gemolong, kemudian kalau SMA-nya di? SMMTA. SMP di SMMTA. SMA SMMTA. Kemudian lanjut ke pendidikannya? Mahat Abu Bakar. Oh, Mahat Abu Bakar, UMS. UMS 2 tahun. Kemudian lanjut di S1-nya di STIK Iskarima, mondok di Iskarima 4 tahun, 5 tahun plus pengabdian. Kemudian setelah itu sempat pengabdian dulu di Magetan setahun, lanjut ke SMP MTA, kemudian mengajar ya, tugas mengajar di SMP MTA, kemudian di SMA MTA, kemudian di pondok terakhir. Oh, yang terakhir ini di pondok. Oh, berarti sempat berpindah-pindah ini ya. Ngajarnya ya. Dan kalau di kuliahnya, kalau di Mahat ini kan spesifik bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Kemudian lanjut di STIK ya. Iskarima itu jurusan Ulumul Quran dan Tafsir. Terus kemarin Juli selesai di MHES. Magister Hukum Ekonomi Syariah di UMS. Oh, UMS. Ya. Oh, yang terakhir ini sudah lulus di S2 berarti ya? Iya. Apa? MH atau MH. Ekonomi Syariah, Hukum Ekonomi Syariah. Karena MHI ya?
Kalau sekarang MH saja. Kalau dulu MHI. Oh iya. Oh berubah sekarang ya. Untuk karena ya qadarullah ada tugas dari majelis di UBS dan Dirgantara untuk DPS ya. Oh ya, Dewan Pengawas Syariah ya. Pengawas Syariah. Alhamdulillah. Jadi memang berarti di sisi lain tugas di pondok berarti secara apa? Kalau Dewan Pengawas itu memang harus selalu hadir atau tidak ya? Enggak ya? Ya biasanya sepekan sekali. Oh, periode tertentu gitu ya mungkin ada satu pertemuan yang membahas tentang apa gitu. Nah, Dewan Pengawas di situ andil gitu ya. Iya. Oh, alhamdulillah. Berarti lulus belum lama ini berarti ya? Belum loh, baru Juni kemarin. Oh, Juni kemarin. Oh, alhamdulillah. Kemudian ada rencana untuk lanjut lagi? Allah. Kemudian ini kan berkaitan dengan menghafal Al-Quran tadi ya yang coba kita. Kemudian untuk menghafal Al-Qurannya sendiri ini Ustaz Abdurrahman dulu bagaimana ceritanya? Jadi kita flashback dulu. Artinya sebenarnya dari kecil belum ada niatan dan memang zaman dulu ini ya euforia menghafal itu tidak sebagaimana sekarang. Ya. Dulu kan jarang kan orang. Jarang. Di sekolah-sekolah kegiatan juga jarang. Jadi SD di negeri lulus SD itu cuma hafal Anas sampai Alfil. Biasa begitu. 10 surat itu karena itu syarat dari guru agama dulu ya. Kemudian di SMP itu sebenarnya ada kayak semacam ekstra kulikuler yang mengampu itu Satamrin ya untuk tahfidz. Tapi saya dulu ya tidak ada ketertarikan ya, belum ada ketertarikan. Kemudian paling tambah sampai Al-Fajr, seingat saya sampai Al-Fajr lulus SMP. Jadi 1 juz saya belum itu ya. SMA, dan mulai di SMA itu ada kegiatan tambahan. Oh iya. Ada kayak ekstra gitu atau beda? Itu program, jadi ada satu kelas khusus yang dia kayak kelas percontohan gitu. Jadi ada memang di kelas itu ada tambahan satu bahasa Inggris dari IC, kemudian bahasa Arab dari Mahat Abu Bakar, kerjasama dulu SMA, sampai sekarang insya Allah juga masih kerjasama. Kemudian tahfidz dari dulu satu saat Masjid Agung pada waktu itu. Nah dari situlah agak ya seneng bahasa Arab, mulai seneng bahasa Arab, kemudian seneng hafalan juga di SMA. Di SMA itu dapat sekitar 3 juz lah. 3 juz tapi tidak mungkin ya, artinya 3 juznya ya setoran saja. Artinya lupa-lupa. Baru itu lanjut ke Abu Bakar. Itu selesai lah dari sana, tapi tahfidznya masih stagnan. Cuma pada waktu itu saya kuliah pagi. Abu Bakar kan kayak mirip sekolah kan itu, pagi sampai duhur. Itu setelah itu saya ke Masjid Kota Barat. Itu ada kegiatan tahfidz juga, cuma pada waktu itu saya tidak ke tahfidz karena masih memperbaiki bacaan, tahsin di sana ya, di sana. Tapi pada waktu itu kelihatannya kegiatannya terlalu berat karena saya juga qadarullah bantu di asrama SMMTA. Artinya saya berangkat pagi pulang sore kan ya kurang maksimal di asrama. Akhirnya saya memutuskan untuk yang di Kota Baratnya stop dulu sehingga bisa lebih fokus di asrama pada waktu itu. Itu paling dapat tambahan setengah juz lah di kuliah. Baru setelah itu ya dari Mahat Abu Bakar melanjutkan ke STIQ Iskarima. Lah dari situlah ya hatamnya memang di pondok. Di pondok tahfidz. Iya. Gitu. Dari dan memang ada motivasi tertentu gitu ya, inspirasi tertentu sehingga di pondok Iskarima pokoknya harus selesai gitu atau mana? Punya target sendiri atau? Kalau di Iskarima memang wajib. Oh, memang wajib ya. Jadi dulu programnya itu adalah 2 tahun harus hatam. Ya. Kalau tidak boleh ambil SKS. Oh gitu ya? Ya, jadi daripada kuliahnya telat ya mending segera diselesaikan itu. Ya alhamdulillah 1,5 tahun selesai. 1,5 tahun selesai ya. Selesai. Padahal dulu kuliahnya itu ya hampir sama ya mungkin. Ya sampai duhur. Tapi mungkin di lingkungan yang berbeda atau bagaimana? Ya jelas lingkungan sangat mendukung. Artinya faktor dari dalam dan luar sangat mendukung masalah tahfidz itu ya. Kalau saya merasakan seperti itu. Ya tanda kutip ya wajar aja. Hatam di pondok itu wajar. Kalau nggak hatam malah ya nggak wajar. Nggak wajar gitu. Ya. Gitu ya malahnya. Ya. Kemudian setelah tadi di Mahat, kemudian Ustaz Abdurrahman yang memotivasi untuk melanjutkan ke STIQ ya. STIQ Ya. Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Iskarima itu apa ini, Ustaz?
Awalnya sebenarnya saya pengen ke Lipia, Jakarta. Cuma pada waktu itu kan jauh kan di Jakarta. Kemudian keluarga pengennya yang dekat aja, itu satu. Kemudian ada rekomendasi dari seksi pendidikan MTA pada waktu itu untuk ke Iskarima, biasanya gitu. Karena kan memang di unit-unit pendidikan MTA membutuhkan itu, gitu. Makanya ya udah saya ikut arahan tersebut ke Iskarima. Dan itu sudah ngajar atau apa? Belum atau pada waktu itu sudah ya intinya membantu di asrama. Membantu di asrama itu. Dan ekstrakurikuler ya di SMA. Di MTA. SMA juga. Ya. Oh, begitu. Jadi bahasanya kemarin ya tugas belajar gitulah. Malah justru itu ya, memang di asrama kemudian ada tugas belajar untuk melanjutkan pendidikannya itu. Nah, kemudian di SD Iskarima ya, dan itu menjadi pilihannya yang terakhir. Meskipun tadi sempat memilih Lipia ya. Tapi karena ya kondisi jauh gitu ya. Ya, intinya pada itu sama-sama baik, cuma saya yang paling maslahat yang mana, keluarga kelihatannya lebih condong nyaman ketika tidak jauh dari rumah lah gitu. Dan itu sudah menikah belum ya? Belum ya berarti. Karena di Iskarima nggak boleh menikah sampai hatam. Oh gitu ya? Ya. Oh. Soalnya kalau sudah menikah nanti sulit murojaah nanti. Gitu. Iya itu alasannya. Ya memang di sana syaratnya menikah boleh setelah wisuda tahfidz. Wisuda tahfidz. Ya kalau wisuda S1 nggak harus, tapi kalau wisuda tahfidz harus. Syaratnya adalah belum nikah. Berarti di Iskarima itu ketika masuk harus tahfidz dulu ya, harus menyelesaikan hafalan dulu, baru mata kuliahnya sebenarnya itu gitu plus ya? Mata kuliah juga. Tapi itu tadi dalam itu kuliah plus tahfidz, cuma nanti dalam waktu 2 tahun itu dievaluasi, kalau tahfidznya belum selesai maka SKS-nya stop dulu. Oh gitu. Nanti hatamkan dulu baru nanti lanjutkan. Nah, tapi kelihatannya sekarang sistemnya sudah beda. Oh gitu. Nah, karena melihatnya itu tadi banyak yang akhirnya kuliahnya lulusnya agak telat. Gitu. Akhirnya sekarang kelihatannya tidak menjadi syarat untuk S1 2 tahun ya. Sekarang alam 3 tahun 4 tahun saya agak lebih longgar mungkin. Agak lebih longgar ya dulu. Lihat fenomena yang ada. Apa memang seperti itu? Ada pergeseran lah, ada mungkin ya. Itu soalnya mungkin ada yang telat itu ya mungkin. Gitu ya. Kasihan juga harus SKS-nya harus tertunda. Tapi kalau melihat potensi-potensi anak-anak sekarang, misalkan kita melihat di SMP ataupun di Ponpes gitu, bagaimana mereka sistem menghafalnya, atau apakah juga tadi cepat atau bagaimana dibandingkan dengan anak-anak dulu gitu? Kalau sebenarnya sistem semakin bagus. Harusnya gitu. Sistem semakin bagus. Artinya lebih teratur, terformat yang bagus. Mungkin ini aja daya juangnya mungkin ya. Begitu ya. Generasi mungkin sekarang generasi Z kayaknya mungkin berbeda sama orang dulu ya mungkin. Tapi memang ya tetap ada yang menghasilkan ya. Tetap. Apalagi kalau di Ponpes itu seperti apa perkembangan tahfidznya dan sebagainya. Kalau yang di Ponpes sementara ini memang ini karena pondoknya bukan pondok tahfidz, jadi sifatnya memang tambahan di pagi dan sore itu. Jadi memang tidak porsinya tidak sebanyak ketika di pondok tahfidz satu itu. Atau targetnya juga berbeda gitu kan. Tidak bisa kita target sebagaimana pondok tahfidz. Maka yang di Ponpes itu yang bisa kita dorong untuk banyak hafalannya ya kita fasilitasi. Jadi ada semacam tambahan juga, semacam kayak klub itu untuk hafalan. Yang pengen fokus untuk hafalan memang kita sediakan wadahnya. Di kata yang lain ya standar saja, semaksimal yang dia bisa kejar lah gitu. Karena sekali lagi masuk juga tidak ada tanda kutip ya, tidak ada syarat harus berapa juz dan berapa juznya itu kan. Maka ya kita tidak bisa maksakan jadi satu semua seragam. Harus juz ya, gitu kan. Tapi sebenarnya dulu awal Ponpes itu sebenarnya bisa programnya itu 15 sebenarnya itu. Artinya dengan kegiatan pagi yang sore dan sore itu sebenarnya bisa. Cuma itu tadi kembali ke kecenderungan anak sendiri, kemudian juga kesibukan di luar itu. Karena kan anak yang mungkin ada yang senang ekstra yang lain ya. Kita tidak bisa memaksakan itu. Asalkan yang bacaannya kita tetap perbaiki dan hafalannya ya tidak, artinya ya tidak
dikit banget lah, itu artinya standar lah di Ponpes gitu kan. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian kalau sebelumnya tadi kan dari SMA itu kan sudah mulai menghafal, kemudian di Mahat juga, tapi tambahnya kan hanya sedikit gitu ya. Nah kemudian masuk di Iskarima itu memang sudah paham dulu. Ternyata nanti di Iskarima harus hafal 30 juz begitu. Itu sudah paham dulu begitu ya? Iya, sudah paham. Dan ini yang memotivasi betulnya apa ketika memilih harus wah ini ke sana dan nanti harus hafal dua apa? Kalau dulu tidak ada motivasi khusus saya harus ke tahfidz itu sebenarnya enggak ada. Cuma bahasanya dulu ini aja lah. Artinya tafakuh fiddin aja lah. Mau dimanapun bidangnya apa dulu intinya dimaksimalkan gitu aja. Ketika di Ma'had ya sama semaksimalkan selesai untuk bahasa Arabnya, dan ternyata ketika ke tahfidz itu semakin nyaman juga kan ketika kita paham bahasa Arab kemudian untuk menghafal itu ternyata asik juga gitu kan. Ada semacam korelasinya gitu ya. Betul. Jadi bisa bahasa Arab dulu atau bisa hafal dulu, dan ini juga apakah juga menjadi pertimbangan gitu. Saling menguatkan itu. Saling menguatkan ya. Apalagi kan jurusannya tafsir juga, paling enggak kan hafal, faham gitu kan. Itu kan ya insya Allah lebih maksimal lah. Lebih maksimal begitu ya. Insya Allah. Artinya sekarang bahasa Arab pun juga sudah ya bisalah begitu ya. Nah, kemudian untuk percakapan bahasa Arab juga bisa begitu ya. Ya apalagi di pondok ya harusnya memang membiasakan sama santri. Itu ya insya Allah tiap hari ini. Kadang kan ada yang sifatnya pasif gitu kan. Tapi kalau tiap hari dipraktekkan insya Allah ya untuk yang sifatnya aktif juga insya Allah terlatih juga gitu sama ya. santri. Sama santri, kemudian sesama ustadz itu juga obrolannya terkadang juga sering menggunakan bahasa Arab, dan itu juga akan semakin mendukung tentunya gitu ya. Ya. Kemudian kalau secara spesifik di Ponpes ngajarnya di usul fiqh. Usul fiqh. Dan mantap ini. Dan mustalah hadis sementara ini. Mantap sekali ini. Dan yang diajar kelas 6 semua ini. Oh, kelas 6 semua ini. Ya, kelas akhir semuanya. Kelas 6 itu kelas akhir berarti ya? Kelas akhir. Dan itu dalam seminggu berapa jam berarti? Kalau sekolah formal kan biasanya ya 24 jam lah begitu ya. Kalau di standarnya Ponpes, memang di Ponpes untuk yang normalnya 16 jam. Untuk yang standar, arti kata ada tambahan jam yang lain itu beberapa guru tertentu ya. Soalnya kan nanti tetap ada tambahan amanah di yang lain. Tapi kalau sementara yang pagi ini 16 jam. Mau pagi 16 jam. Tapi di samping itu sebelum pelajaran tadi kan ada pendampingan. Kemudian setelah sore itu juga ada pendampingan gitu ya. Atau yang nanti di asrama juga sama kan, yang di pondok artinya pendidikannya itu tanda kutip 24 jam. Artinya ketika anak mau tidur sampai bangun kembali dan tidur lagi itu ya semua artinya asatid dilibatkan di situ. Oh iya. Semuanya ya yang di sana. Kalau keseharian Ustaz Abdurrahman tinggalnya di pondok, di dalam. Pondok juga ya, di dalam berarti di dalam. Oh, semua keluarga ikut ke sana berarti. Di dalam ya. Sudah nikah atau sekarang? Alhamdulillah. Putra, putri? Putri 2, putra 1. Oh, alhamdulillah. Yang paling besar berapa usianya ini? Ini kelas 3 SD. Oh, kelas 3 SD. Oh, nanti penerus sana juga mudah-mudahan. Amin. Itu yang diharapkan ya. Ketika nanti bisa ke sana, dan itu ada satu kebahagiaan tersendiri gitu ya. Putranya, putrinya. Dan dulu nikahnya itu ya setelah ini ya, maksudnya mepet wisuda itu. Wow. Karena wisuda tahfidz kan syaratnya harus wisuda dulu kan dulu. Oh gitu ya. Dan alhamdulillah ini kemudian tinggal di pondok ini bagaimana rasanya, suasananya yang dirasakan begitu. Kadang-kadang kan ketika pindah ke satu kompleks pondok pesantren misalkan, kalau harus di sana terus kesehariannya, ini kan ada satu tanda kutip lah begitu ya. Kalau ini gimana kenyamanan dan sebagainya? Soalnya ini sejak lulus SD hampir di asrama dan pondok terus ya. Oh gitu ya? Iya. Karena SMP saya meskipun dekat rumah tapi tetap di asrama. SMA di asrama. Kuliah di Mahat Abu Bakar juga baliknya bantu di asrama. Kemudian mondok di STIQ asrama, pondok juga. Setelah itu di SMP asrama lagi, SMA balik pondok lagi asrama. Artinya sudah kayak biasa hidup mendarah daging ya. Sudah mendarah daging gitu ya. Terus. Dan memang semua keluarganya kalau
adik dan kakak ini sudah. Kalau kakak kedua juga sama, punya salah satu di pondok di Tasikmadu ada. Tapi yang lain biasa di rumah. Di rumah gitu ya. Oh, alhamdulillah. Semuanya di Gemolong atau memang pindah-pindah? Pindah-pindah. Ada beberapa lokasi gitu ya. Ya, artinya malah banyak yang di Karanganyar sekarang. Oh, okay. Jadi 5 bersaudara, yang 3 di Karanganyar. Alhamdulillah. Itu ya tentang bagaimana Ustadz Abdurrahman. Dan kita lihat dulu nih Ustadz, nanti akan kami lanjutkan lagi. Pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, nanti akan kembali lagi bersama dengan Ustadz Abdurrahman Al-Hafidh ya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah kami hadirkan informasi yang berikut ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di kesempatan kali ini. Tentu masih di program Manjada Wajada, dan masih bersama narasumber kami ada Ustadz Abdurrahman Al-Hafidh. Beliau adalah pengajar Pondok Pesantren MTA. Masih tema kita adalah tentang menghafal Al-Quran untuk bekal kehidupan. Baik, Ustadz, kita lanjutkan perbincangan kita di kesempatan kali ini ya. Kita lanjutkan, kalau tadi sedikit background keluarga, kemudian pendidikan termasuk motivasi Ustadz menghafal, kemudian saat ini juga akhirnya landingnya terakhir di Ponpes gitu ya, mengabdi di Ponpes dan tinggalnya pun juga di area Ponpes gitu ya. Tepatnya di sisi mana? Waduh, saya juga kalau di sisi mana? Di depan sekolahan pas. Oh, depan sekolahan pas. Gedung Al-Azhar itu ada 2 perumahan. Yang menghadap ke selatan. Selatan ya? Ada 2 rumah. Itu saya dan Ustadz Marjono. Oh, ya, alhamdulillah. Dan aktivitasnya lebih banyak memang di pondok gitu di dalam, ya. Di dalam pondok, kemudian mendampingi anak-anak gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian ini Ustadz, berkaitan dengan tahfidz nih Ustadz ya. Sebenarnya menurut pengalaman Ustadz Abdurrahman begitu, untuk menghafalkan Al-Quran ini yang paling dibutuhkan itu sebenarnya apakah kemampuan atau bagaimana? Yeah. Jadi mampu dalam artian kan misalkan bisa membaca atau ya daya ingatnya yang IQ gitu misalnya. Bagaimana? Sebenarnya lebih cenderung bukan kemampuan ya, tapi kemauan sebenarnya. Kemauan. Ya, ini kata kunci kemauan. Ya. Karena sekali lagi butuh keistiqomahan untuk menghafal itu. Kalau kita lihat ya, artinya karena ini Quran kan tidak tipis ya, lembarannya itu kan banyak. Jadi memang dalam menghafal butuh istiqomah satu. Tapi sebenarnya lebih ini tadi, kecenderungan kita yang penting menghadirkan rasa senang dulu sama Quran. Itu aja lah. Karena itu tadi, kalau kita sudah senang itu ya senantiasa pengen, kalau kita senang seorang kan pengennya bareng terus kan gitu kan. Pengen dekat terus gitu gitu kan. Kalau bersama itu waktunya terasa singkat. Gak mau berpisah gitu kan. Kalau berpisah pun takut lama-lama, pengennya ketemu lagi kan, rindu ketemu lagi. Gak bisa ketemu, cari alasan untuk ketemu lagi gitu kan. Tapi kalau belum ada rasa itu biasanya enggak itu tadi, malah kita cari-cari alasan untuk menghindar gitu kan. Makanya yang pertama memang gimana kita ya senang dulu dengan Quran. Itu adalah senang, nyaman dengan Quran. Alhamdulillah kita di majelis kita kan insyaallah ya tiap hari kita ya mengkaji Al-Quran itu. Yang pertama senang dengan Quran dulu. Lah caranya supaya kita senang, kadang kan gini kan, kadang orang saya pengen senang tapi cara menghadirkannya gimana kan gitu, bingung kan gitu. Nah, yang pertama yang jelas cari lingkungan. Yang pertama lingkungan dulu. Karena lingkungan itu sangat pengaruh ya. Sangat pengaruh tadi. Ya istilahnya kalau dalam hadis kan al-mar'u ala dini khalilihi itu kan. Seseorang itu ya tergantung agama temannya itu kan. Falyandur ahadukum man yukhalil gitu kan. Maka lihatlah siapa yang berteman dengannya gitu kan. Jadi ya pertama lingkungan. Ibarah yang lain banyak kan, misalkan as-sahib sahib itu kan. Seorang teman itu narik. Artinya kalau kita berteman dengan orang, kita lama-lama kayak ketarik ke kecenderungan apa yang di dalam pertemanan itu gitu kan. Atau istilah lain misalkan atuyur, burung itu ala ashkaliha taqa. Iya sesuai dengan kelompok burungnya itu gitu kan. Misalkan burung pipit nggak mungkin sama gagak kan gitu, artinya sejenis.
Makanya sekarang ketika kita pengen mengazamkan ya untuk menghafal, ya memang sekarang cari dulu lingkungannya, Lingkungan yang pas. milih ya lingkungan yang ya sebenarnya kalau saya nggak punya lingkungan bisa nggak? Ya bisa, cuma effortnya lebih berat itu kan, karena godaan jelas, situasinya pokoknya kurang mendukung lah. Maka yang pertama ya itu tadi, kayak misalkan kita seneng kan sekarang juga banyak misalkan sedang marak apa ya, lari misalnya. Ya, Sekarang lari. Ya, betul. Sekarang lari nih. sekarang cari komunitas kan, semangat semakin semangat itu kan. Kalau kita sendiri mau lari ya kurang semangat. Awang-awangan ya gitu lah. itu ya. Nanti juga sama seneng motor, artinya sama. Kalau kita memang sekarang kelihatannya saya pengen hafal Quran nih, nyari lingkungan dulu supaya kita lebih seneng sama Quran, gitu kan. Nanti kan melihat, ternyata saya misalkan ini mau baru ngaji 1 lembar 2 lembar sudah, yang lain 1 juz 2 juz itu kayak kira merasa ini aja lah kurang gitu kan, sehingga kita termotivasi itu. Sama saya mengibaratkan ketika kita di pondok itu anak-anak itu sholat 5 waktu di masjid itu biasa gitu kan, sholat sunnah juga biasa. Tapi kalau kita di lingkungan luar pondok bisa 5 waktu di masjid itu luar biasa. Sudah, iya betul. Sudah luar biasa kan itu, tepat waktu 5 waktu di pondok. Artinya itu tadi lingkungan itu sangat mendukung gitu kan. Kalau di pondok puasa sunnah sudah biasa kan Senin Kamis. Tapi kalau kita di luar kok puasa sunnah itu jarang kan itu. Makanya yang pertama adalah memang lingkungannya dulu itu supaya kita senang. Yang kedua ya sama doa lah itu. Semoga kita penting. lebih Allah cintakan kita ke Quran gitu kan. Maka senantiasa kita ya di surat Al-Hujurat itu kan Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina gitu kan. Tolong cintakanlah saya kepada iman, dan itu tadi wa zayyinhu fi qulubina. Jadi dibuat di hati kita itu nyaman itu, terhias di hati kita. Wa karih ilainal kufra wal fusuq wal isyan, dan kita dibuat rasa tidak senang terhadap kekafiran, kefasikan itu kan, dan kemungkaran itu. Jadi ya sama, ketika kita pengen hafal Quran kok belum rasa nyaman, ya kita sambil mencari lingkungan yang tepat, kita juga berdoa supaya kita enjoy ketika membaca Quran itu tadi. Ini sekedar ini aja untuk pengalaman ya, artinya dulu misalkan ada adik kelas saya ya, itu yang hafalan Quran itu sulit banget gitu kan. Jadi dia tuh hampir tidak di asrama kecuali pas makan itu karena harus pulang gitu kan. Selainnya itu di masjid. Itu pun kadang sehari kan targetnya minimal 1 halaman itu. Itu ternyata kadang nggak lancar. Padahal sudah seharian tuh di masjid, distorkan ke ustadznya ditolak. Padahal kadang sholat sunnah juga pakai itu, sudah dipakai, dia tuh guyonnya gitu, wah padahal sudah tak store kayak ke Gusti Allah kok ya. Ternyata gitu ya. Ketika saya storekan ke Ustadz ngeblank katanya gitu kan. Tapi qadarullah memang akhirnya tidak selesai di pondok itu. Tidak selesai karena memang targetnya itu kan. Nah, tetapi ketika dia sudah cinta, dia memang karena pondok itu kan memang ada target, ada ketika nggak sampai memang ya terpaksa tidak bisa kan. Tapi ketika dia keluar dari pondok, dia mencari lingkungan yang lain yang sesuai dengan kemampuannya itu kan. Akhirnya dia selesai itu, dia di pondok lain yang tidak ada harus sekian semester harus selesai khatam dan sebagainya, dan dia selesai itu. Dan alhamdulillahnya terakhir itu beliau berguru ke Syekh Mahir Munajjid yang sempat kemarin juga berkunjung ke pondok itu, Syekh Qura dari Suriah, dan sudah mendapatkan sanad Quran itu, dan sekarang mengajar dan menjadi mudir pondok pesantren. Artinya itu tadi, kalau kita itu sudah senang, mau kemana pun akan dikejar itulah. Andai kata nggak bisa di sini, di tempat lain itulah. Ya kadang-kadang kan ketika mau memulai menghafal, ini sudah dibaca 2 kali, belum hafal, 3 kali, bahkan sampai 10 kali pun belum hafal itu. Ini berarti ada faktor tertentu yang memang belum. Iya, motivasinya itu artinya selain kita senang Quran tadi, ya minimal kita kembali membaca fadhailnya itu kan. Tidak ada kerugian kita sama Quran kan gitu. Kan kalau dalam hadis man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kita baca Quran, 1 hurufnya 1 kebaikan dikali 10 kan gitu kan. Artinya kalau kita nggak lancar itu semakin pundi-pundi pahalanya semakin banyak kan gitu. Logikanya seperti itu kan. Kalau kita nggak tahu kan, wah capek itu kan, semakin yang lain iri yang lain
cuma sekali 2 kali hafal, aku kok berkali-kali nggak hafal gitu kan. Kalau kita melihatnya itu iri, tapi kalau kita melihatnya dari sudut pandang lain bahwa wah ini berarti cara Allah supaya kita menambah pahala kan gitu. Kemudian kalau dari segi usia nih sebenarnya memulai menghafal ini idealnya ya, mungkin ya bicara ideal gitu ya. Idealnya itu dimulai sejak usia berapa? Karena kan ada, kalau Ustaz tadi kan dari SMA ini yang memang mulai digeluti lah begitu ya. Sebenarnya gini, ada masing-masing punya ini ya, plus minus itu. Sebenarnya kalau menghafal, kalau tradisinya zaman kejayaan Islam dulu sebenarnya para ulama-ulama dahulu itu sudah khatam sebelum balik sebenarnya. Jadi misalkan nanti ada pakar-pakar ya, kedokteran Ibnu Sina, matematika Al-Khawarizm, kemudian yang lain itu kan sebenarnya mereka tuh yang sudah selesai dengan Quran sebelum balik kan itu. Sehingga setelah balik itu baru mereka mendalami masing-masing disiplin ilmu gitu kan. Dan itu menjadi Quran itu menjadi dasar pondasinya. Sebenarnya seperti itu. Kalau sekarang kan sebenarnya berarti kalau dikatakan sebenarnya menghafal itu dari mana ya, dari kecil sebenarnya itu kan. Dan sesuai dengan kemampuan lah bahasanya seperti itu. Kalau yang sudah dewasa ini sebenarnya agak telat sebenarnya. Saya sendiri sebenarnya telat. Ya sebenarnya telat. Harusnya kan sekarang ya, kalau sekarang mendalami tahfidz pas, tapi kalau saya pengen belajar ilmu lain, padahal saya mungkin pengen hafal Quran, berarti kan saya harus membagi 2 waktu itu kan itu. Makanya kalau semaksimalnya sudah selesai Quran sejak kecil dulu, baru setelahnya itu mau mendalami ilmu apapun, tapi kita sudah punya pondasi Qurannya kan itu. Nah, jadi sejak kecil ini lebih baik diusahakan gitu ya. Dengan menciptakan lingkungan yang seperti apa ini Ustaz? Misalkan di satu keluarga begitu ya. Apakah harus kita masukkan ke sekolah tahfidz misalkan, atau mungkin di rumah harus ada banyak pembiasaan atau bagaimana Ustaz? Ya itu sinergi harusnya. Artinya dari rumah dan sekolah itu harus sinergi. Memang tugas pokok awal kan orang tua sebagai mendidik anaknya. Cuma kan kadang orang tua merasa saya belum punya kemampuan untuk mendidik anak kan gitu. Akhirnya kita ya sudah menitipkan ke lembaga pendidikan. Tetapi kita harus mendukung itu gitu kan. Kadang kan orang tua pengennya anaknya di sekolahan harus sudah hafal sian-sian. Padahal di rumah mungkin tidak ada dukungan. Masih TV-nya tidak dijaga, gadgetnya tidak dijaga, murojaahnya nggak pernah ditanya itu kan. Makanya ini harus sinergi antara lembaga pendidikan dan di rumah gitu kan. Itu aja. Sebenarnya. Artinya juga orang tua ini menjadi kunci juga begitu ya untuk ngontrol bagaimana hafalannya, bagaimana perkembangannya. Ini memang juga harus tahu ya. Iya. Karena kan kalau kita persentase kan anak lebih banyak di rumah kan daripada mungkin di sekolah. Makanya orang tua punya peran penting gitu ya. Beda ketika di pondok ya. Kalau pondok emang sudah di pondok kan gitu. Ya kalau memang pengen instan memang di pondok memang. Gitu di ya. Pondok mungkin pondok tahfidz itu. Itu memang cara mungkin paling realistis dan mudah untuk supaya cepat hatam gitu. Karena lingkungan mendukung ya. Kalau tadi Ustadz Abdurrahman ini kan termasuk sebisa mengatakan hafalannya agak ada pemaksaan gitu ya. Apakah memang harus ada pemaksaan untuk bisa hafal misalnya atau bagaimana? Ya gini, memaksa diri boleh. Memaksa diri ya. Jadi bedakan antara terpaksa sama memaksakan diri. Jadi nggak apa-apa memaksa, artinya terpaksa itu nggak apa-apa. Yang penting gini, saya mungkin ini kurang nyaman, tetapi saya punya kesadaran bahwa ini sesuatu yang baik, maka saya memaksakan diri. Sebagaimana kita beragama kan boleh jadi gitu kan. Kita mau sholat itu kadang boleh jadi ada rasa yang agak malas gitu. Tapi kan kita harus harus paksa diri kita karena ini sesuatu yang baik untuk saya, biasanya gitu. Jadi harus memaksakan diri ini juga lebih baik gitu ya. Daripada kalah dengan artinya kalau kita belajar dari orang sukses yang sudah berhasil itu, kebanyakan orang itu yang dia sudah bahasanya ini ya sudah berdamai dengan kerja keras banyak gitu kan. Apapun itu ya, mau dia sukses dalam usaha, dalam pekerjaan dan sebagainya, itu kebanyakan adalah orang yang sudah berdamai dengan kerja keras. Dalam tahfidz pun sama, nggak bisa sampai sekarang nggak ada orang yang hafal Quran kok dulunya hafalannya nyantai itu kecuali dia nih ya waktunya panjang, tapi kalau dia punya target
biasanya memang harus kerja keras untuk itu. Kerja keras untuk bisa menghafal. Iya. Di hal apapun sebenarnya begitu. Iya, sama. Di hal Iya, apapun, termasuk ketika kita pengen menghafal Al-Quran, ya bagaimana usaha kita untuk menghafal itu. Tapi kalau misalkan kita pengen menghafal karena belum ke sekolah atau mungkin tidak ke pondok atau mungkin masih sudah usia misalkan saya gitu kan udah lumayan gitu kan. Nah, ini apakah ada cara tersendiri, Ustaz? Kalau Ustadz Abdurrahman itu trik untuk menghafal itu sebenarnya seperti apa? Ya. Jadi tadi ya kita berangkat yang pertama adalah kita senang dulu sama Quran. Yang kedua adalah ke teknis. Teknis. Setiap orang punya perbedaan cara masing-masing. Maka dulu di kuliah juga ada kitab Kaifa Tahfadzul Quran, itu mempelajari sekitar 20-an cara metode menghafal itu kan. Yang sebenarnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kalau di pondok biasalah, kalau pondok itu memang wajar lah itu tadi. Kalau saya sendiri dulu biasanya satu halaman sebelum saya hafal dibaca dulu 20 kali. Oh, iya. Buat turus itu. Mantap ya. Itu 20, baru nanti saya bagi menjadi 2 per ayat sampai satu bagian digabung, kemudian ganti yang kedua baru nanti digabung satu halaman. Itu biasanya sekitar ya 2 jam harusnya biasanya bisa sudah hafal. Gitu. Iya. Terus kalau yang lain itu tergantung kondisi. Maka dulu misalkan ada di dalam kitab itu Hafid Isaratul Murur gitu kan. Hafid Bangju. Hafid Bangju itu dulu ada untuk ini sopir taksi dan sebagainya itu pengen hafal Quran. Itu caranya salah satunya adalah dia ngeprint satu halaman Quran itu, kemudian ditaruh di dashboard mobil. Nah, jadi dilihat dia terus itu ya. Jadi dia tuh Hafid Bangju. Ya, karena ketika nunggu Bangju dia sambil baca sambil ngapal gitu. Dan itu andai kata dia tinggal menunggu waktu sebenarnya. Artinya semakin durasinya lama insya Allah dia juga bisa selesai itu. Atau dulu sama tukang jahit ada itu di kitabnya ada itu. Artinya kita itu tadi kalau kita sudah senang itu nyari. Lah maka dulu sebenarnya ketika saya di Solo itu kan sebenarnya embrionya MTA Tahfidz Center yang di Karangpandan sebenarnya kan dulu di Solo ada kan sebenarnya itu. Zaman ketika saya di sini dulu ada Tahfidz Center di asrama itu. Itu sama pesertanya yang kebanyakan yang sudah bekerja itu kan. Dulu ada yang sampai sekarang kadang masih ke pondok juga, seorang dokter juga ada. Terus dulu ada ya intinya banyak yang bekerja di luar lah. Itu biasanya targetnya ya tergantung ini kesibukan masing-masing gitu kan. Yang penting dia di dalam hari itu menyempatkan lah itu kan. Tapi memang ketika sudah misalkan dalam satu halaman itu sudah hafal, kemudian cara menjaganya itu bagaimana? Murojaahnya apakah diulang-ulang terus itu atau bagaimana? Ya, jadi dalam menghafal salah satu paling efektif adalah kita faham, intinya itu. Intinya kita jangan menghafal asal hafal ya. Makanya kan penting. Mengapa di majelis kita juga sama, kita harus paham dan mengamalkan Quran. Itu sebenarnya senada dengan cara menghafal ini, gitu kan. Jadi menghafal itu yang supaya hafalannya itu rosih, yang sangat menancap, salah satunya kita faham dan mengamalkan. Gitu. Nah untuk mengulang itu tadi tergantung kesibukan. Kalau yang di pondok biasanya bisa sampai ini ya, setiap hari itu dulu diwajibkan sampai 3 kadang gitu kan, 3 juz sampai 5 juz dan sebagainya itu. Tapi kalau yang di luar kan tidak bisa. Nah, salah satunya menyiasatinya adalah dipakai ketika sholat, gitu kan. Pakai sholat sunnah atau ya malam ketika tahajud dan sebagainya itu. Itu artinya jangan ditinggal. Kuncinya adalah jangan ditinggal. Maka ada hadis itu kan ta'ahadu Al-Qur'an itu kan. Rasul mengatakan pegang benar Al-Qur'an itu. Fawalladhi nafsi biyadihi gitu kan. Demi zat yang jiwaku di tangannya, fa innahu asyaddu tafasyan minal ibili fi uquliha. Jadi Quran ini lebih mudah lepas daripada unta yang tertambat. Jadi unta tertambat itu masih bisa lepas. Ini Quran lebih mudah lagi. Jadi yang sudah dicencang saja bisa lepas itu loh. Artinya kalau kita sedikit meninggalkan Quran itu ya hafalan lupa. Ya sudah. Ya lupa. Gitu ya. Jadi kalau ada orang ini, wah saya ngapalkan Quran lupa, ya wajar. Karena kita manusia ya, hafal dan lupa itu wajar. Yang penting tadi
jangan ditinggal. Terus gimana caranya, berapa kali, itu tergantung kesibukan masing-masing. Yang penting jangan ditinggal, itu aja. Kalau yang dia mungkin di lingkungan di pondok, mungkin setiap hari bisa lebih banyak. Ya, yang di luar pondok mungkin kita keseharian seperti ini, itu tadi tergantung waktunya. Tetapi prinsipnya jangan ditinggal, itu aja. Jangan ditinggalkan, itu yang jangan ditinggal. Ya. Ini yang sudah hafal gitu ya. Termasuk misalkan misalkan baru juz 30 misalkan begitu ya. Jadi kan kadang kali saya anaba apal, pindah naziat anabanya lupa, kan gitu. Betul. Kenapa lupa? Ya karena nggak diulang kali. Gitu ya. Kok lupa? Nggak apa-apa lupa. Kan tinggal di murojaah lagi kan, gitu aja. Jadi nggak usah kita beban. Wah, saya kayak nggak ini berbakat gitu. Nggak semua sama. Sampai mungkin yang juara MTQ pun itu juga sama mengalami hal itu juga. Artinya lupa juga. Jadi pada suatu saat meskipun sudah hafal 30 juz tapi saat-saat tertentu lupa, itu bisa terjadi begitu ya? Iya, artinya kalau misalkan dulu khatam, kemudian persiapan ujian akhir, itu kan mengulang dulu 5 juz pertama diulang. Kita pindah ke 5 juz kedua, itu kadang 5 juz pertama ketika agak ditinggal sekitar seminggu 2 minggu ya agak lupa juga. Nah, tapi nggak apa-apa. Kita kan bahasanya gini, kenapa Al-Fatihah kita tidak lupa gitu kan? Karena kita ulang terus dalam setiap sholat sehari 5 kali waktu itu kan, kita ulang terus kan gitu. Betul. Nah, maka kan sama ketika kita itu itu berarti kan pengulangan yang banyak. Ayat Quran yang lain sebenarnya kalau kita perlakukan sebagai Al-Fatihah, ya juga sama kan, nggak akan lupa kan gitu. Cuma kan kesempatannya yang belum. Gitu. Iya, sama seperti halnya ketika di rumah itu kan setiap sholat Jumat itu pasti bacanya yang surat Al-A'la, yang Sabisma itu ya, dan itu terngiang terus hingga hafal gitu. Dan apakah juga seperti itu ya? Maka sebenarnya gini, yang mungkin yang tidak di pondok sebenarnya jangan jadikan Quran itu beban untuk menghafal. Ini aja lah, dibaca aja lah. Maka di pondok sekarang kan memakai alba sekarang. Alba itu hanya baca saja. Jadi satu ayat 40 kali. Jadi ini satu halaman dibagi 5. Namanya makro. 1, 2, 3, 4, 5. Lah tiap pagi itu satu makro dibaca 40 kali. 40 kali. Insya Allah itu nggak perlu ngapal itu. Sudah apa ya? Iya. Gitu. Nah, makanya yang mungkin di luar tuh nggak usah beban saya harus apa, tapi itu aja dibaca aja sering itu. Maka dulu pengalaman unik di pondok itu kan, ketika biasanya kan kita setoran satu halaman. Ini ada kakak kelas saya tuh ketika surah Yasin, dia bisa langsung satu surat full. Gitu kan. Maka muslim kan dulu mantan toh. Gitu kan. Artinya ya karena dulu nggak ngapal, cuma karena sering baca itu akhirnya hafal sendiri kan gitu. Itu logikanya gitu kan. Betul juga lebih gampang. Jadi awalannya sampai akhirnya itu mereka nyimak, tapi kita ini sudah hafal sendiri biasanya gitu ya. Kemudian kalau korelasinya dengan kita mempelajari bahasa Arab dulu atau hafalan dulu, nah ini kolaborasi untuk mempermudah ini bagaimana? Yang ideal memang harus bisa berbahasa Arab dulu, lebih gitu ideal, ya? Karena itu cepat, lebih cepat. Gitu. Karena kita kan tahu ini ya konstruksi kalimatnya kan. Misalnya innallaha, setelah inna mesti mangsub, nggak mungkin Allahi, Allahu, mesti innallaha. Misalkan karena aliman khobiro, mesti aliman khobiro, nggak mungkin atau in. Gitu. Itu nanti nahwu sarafnya kan. Nah, dari situ kalau kita bahasa Arab lebih mudah nanti menghafalkan itu. Apalagi maknanya paham juga lebih cepat. Cuma kan kita tidak bisa memaksakan tiap orang harus bahasa Arab dulu kan, gitu kan nggak bisa. Lah makanya dulu salah satu solusinya itu minimal kita tahu terjemah. Itu sudah bisa membantu. Maka dulu termasuk saya juga sama di pondok ketika hafal ada 2 Quran biasanya. Quran yang pertamanya biasa, yang kedua itu terjemahan itu loh, muyasar per kata. Yang per kata ya, illa kecuali gitu misalnya. Itu lumayan bisa untuk bantu. Jadi ketika ini saya tahu cerita ayat, selain kita juga paham kan, lebih bagus kan ayatnya. Itu adalah salah satu atau mungkin beberapa metode gitu ya untuk menghafal Al-Quran begitu ya. Nah kemudian kalau ke anak-anak misalkan begitu, pembiasaan yang bagus itu bagaimana? Usia berapa dulu ini? Intinya gini, kalau anak
Kalau belum bisa baca Quran ya talqin. Oh, talqin. Kan talqin. Itu. Tapi kalau gini, kalau anaknya sudah bisa baca, berarti dia perpaduan. Nanti kita contoh yang betul, kemudian anaknya juga bisa murojaah sendiri, gitu kan. Lah maka ini sama. Ini di era yang sekarang itu banyak lembaga-lembaga pendidikan itu mempromosikan tahfidz, gitu kan. Lah kadang yang satu hal yang terlewat itu adalah bacaannya. Ya, betul. Tahfidz tajwidnya. Tajwidnya, tahsinnya, gitu kan. Karena kadang satu lembaga saling lomba, ini lembaga kami bisa sekian juz ini lah, padahal tadi ya bacaannya belum pas. Ya dia betul karena dia pakai talqin. Nah, tapi ketika anak suruh baca mandiri tidak bisa, gitu kan. Maka banyak yang termasuk di pondok juga terkena imbasnya itu. Artinya dulu di pondok dulu dari sekolahan sudah hafal sekian. Tapi kan tidak bisa kita tiap hari mentalkin. Dia harus belajar sendiri kan, hafalkan sendiri lah. Ketika dia tidak punya modal untuk membaca, itu tadi efeknya dia hafalannya nanti banyak yang keliru, gitu kan. Maka tergantung anaknya tadi. Kalau dia memang masih kecil belum bisa baca, ya talqin sambil kita belajar mengajari, gitu kan. Ya idealnya memang sambil ini ya, dua-duanya harus jalan, bacanya juga bagus, sambil kita talqin yang bagus itu. Karena kan ada yang biasanya menghafalkan ini cara membacanya cepat sekali gitu ya. Ada yang ngebut cepat. Tapi secara pengucapan tajwid kemudian tahsinnya ini masih kurang gitu. Iya, betul. Maka kalau di SD itu sudah misalkan hafal juz 30. Tapi ketika SMP atau ketika masuk pondok ternyata itu masih salah enggak? Iya, betul. Ya karena itu tadi mungkin targetnya ini capaian aja hafalan. Ya. Jadi dengan metode-metode yang saling dipadukan ini nanti akan maka alhamdulillah sekarang di beberapa SD kita kan sudah ini ya, perbaikan di bacaan. Misalkan di tempat anak saya di Mojogedang, SD di Mojogedang itu sudah ada metode Ali misalkan itu. Kemudian di Sukoharjo metode Al-Husna apa itu. Artinya itu untuk itu tadi menutup kekurangan mungkin selain hafalan yang sesuai target, tapi juga bacaannya juga bagus gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian kalau pengen menghafal secara mandiri, ini sebenarnya bisa nggak sih? Ya, sangat bisa. Sangat bisa ya. Sangat bisa itu. Itu tadi yang penting satu tadi senang dulu, yang dua teknis, yang ketiga kita buat target, gitu kan. Intinya target itu harus dipenuhi nggih. Misalkan sama sementara ini kalau saya minimal sehari 1 untuk murojaah. Ya sementara bisanya itu karena mungkin di pondok dan sebagainya. Tapi kalau yang lain silahkan sesuai targetnya. Misalkan saya dengan kesibukan saya sepekan 1 halaman misalkan gitu ya. 1 halaman 1 pekan. Itu tadi dibuat mungkin 1 harinya 5 baris, gitu kan. 5 baris nanti kan ada 15 baris dan sebagainya. Atau sehari 3 baris lah, nanti 5 hari 1 halaman, setelah itu untuk murojaah seperti itu. Dan nanti itu tadi ada target, dan di situ boleh saja kita adanya muaqobah. Muaqobah itu menghukum diri sendiri. Ketika kita nggak mencapai target, apa konsekuensinya? Kemudian bisa aja kita reward. Ketika kita bisa sampai, kita tanda kutip ya agak memberi reward ke diri sendiri lah. Misalkan jajan apa yang kira-kira itu sebagai lambang kalau kita sudah sesuai target. Sesuai. Tapi yang sewajarnya lah gitu ya. Iyalah. Tapi kalau yang punishment-nya mungkin lebih itu kan belum kita sendiri lah gitu. Yang melakukan melaksanakan diri sendiri. Jadi memang ya harus konsisten ya, azam kita terhadap target kita itu. Kalau enggak konsisten ya sudah, enggak hafal. Oh ya wes lah. Tapi udah. Ya, tapi kelemahannya kalau kita memakai diri sendiri itu tadi istiqomahnya boleh jadi ya. Kadang ini. Makanya saya sarankan yang memang pengen itu tadi kita mengikatkan diri ke lembaga Quran. Itu lebih aman. Maksudnya lebih terkontrol. Gitu ya. Andai kata kita malas itu kan ada yang mengingatkan ya. Ada yang mengingatkan, ada yang ngajak gitu ya. Posisi males banget ada yang ngajak. Posisi enggak semangat ada yang mengingatkan ya. Kalau diri sendiri
males, iya kadang hilang gitu. Ya gitu ya. Termasuk saya sendiri sampai sekarang sama. Oh, gitu ya. Ikut di markas Quran, markas Qiraah Indonesia MKI. Itu sama, setoran kembali. Oh gitu ya. Ya. Dan itu salah satu cara untuk menjaga juga Pak, Ya betul, murojaah kembali, dan kita juga nanti bisa belajar riwayat yang lain. Nanti kan kalau kita yang biasa baca kan riwayat Hafiz dan Asim, nanti ada qiraah kan dengan riwayat yang lain ada. Dari situ juga belajar juga di situ. Oh gitu. Kemudian ada anggapan ya ini Ustaz, sebagai seorang penghafal ini bebannya berat sekali gitu. Ketika ini untuk orang awam biasanya. Apakah juga harus menerapkan bisa menjaga lah gitu ya, menjaga dari akhlaknya. Ya, betul. Apakah juga semacam itu? Jadi jangan jadi beban itu. Artinya ini malah sebagai itu tadi sarana untuk menjaga diri, gitu kan. Maka misalkan di pondok itu, di pondok sama kan, anak-anak itu ketika keluar dari pondok itu kan, misalkan dari pondok keluar itu kan harus busana yang ditetapkan pondok, gitu kan. Itu apa? Salah satunya untuk menjaga diri kan, gitu kan. Andai kata di luar kok saya dengan pakaian yang alma mater saya pondok kan, saya otomatis lebih menjaga perbuatan saya dibanding saya dibebaskan itu kan. Sebenarnya itu sebenarnya. Kalau kita sudah mungkin orang yang sudah berkhidmah sama Quran, hafal Quran dan sebagainya itu, ya kita punya tanggung jawab untuk menjaga Quran itulah. Gitu. Artinya mindset pada umumnya harus justru dibalik gitu ya. Iya betul. Ketika sebagai seorang jangan sebagai beban, tapi keuntungan bahwa kita itu lebih terjaga itu kan. Kayak orang lain melihat pun ya sungkan juga ketika mau macam-macam misalkan gitu kan. Itu untuk menjaga baik diri kita, akhlaknya, ataupun orang lain kepada kita pun juga kan ada kesan tersendiri juga begitu ya, saling menghormati dan sebagainya begitu. Ustaz, tidak terasa ini kita sudah berada di akhir ini. Nah, yang sebagai penutupnya nih Ustaz, barangkali ada pesan untuk saudara kita semuanya yang pengen putranya sebagai seorang penghafal atau bahkan dirinya begitu ya, pengen menghafalkan Al-Quran begitu. Apa yang mungkin Ustaz pesankan untuk saudara kita? Terima kasih. Di akhir pertemuan ini kami mungkin ya berpesan ke saya mungkin secara khusus dan seluruh pendengar semuanya. Artinya kita sebagai Muslim, kewajiban kita adalah senantiasa tertahu dengan Quran, gitu ya, tertahu dengan Quran. Dalam ayat waqala Rasul innakum ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya umat ini mulai, kalau zaman Rasul itu adalah mulai meninggalkan Quran. Mahjura artinya Quran itu dihijrahi, artinya ditinggalkan gitu kan. Artinya mulai umat ini meninggalkan Quran. Nah, meninggalkan Quran ini wujudnya banyak. Gitu kan, salah satu bisa meninggalkan dari membaca, menghafal, mengamalkan boleh jadi, atau berhukum dengan Quran itulah. Itulah salah satunya boleh jadi di kita. Alhamdulillah ketika kita sudah dekat dengan Quran, kita sering membaca, kita sering memahami dan mengamalkan. Satu poin yang perlu kita tambah adalah menghafal gitu kan, karena sekali lagi Quran ini terjaga otentiknya oleh para penghafal Quran itu dari zaman Rasul. Dan kalau kita baca banyak fadhail Quran itu, misalkan yang terakhir di seteral Ustaz itu adalah innalillahi ahlina minan nas itu kan. Sehingga Allah itu punya keluarga dari golongan manusia. Maka sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasul? Hum ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Mereka itu ada ahlul Quran, orang yang paling dekat Allah, dan khassatuh, yaitu orang yang istimewa di hadapan Allah itu kan, para ahlul Quran ini. Semoga dengan interaksi kita salah satunya menghafal Quran ini, kita menjadi orang-orang istimewa itu tadi gitu kan. Kemudian Quran nanti juga di akhirat dikatakan syafi'un musyaffa, menjadi penolong dan yang diterima pertolongannya nanti di akhirat Quran itu. Dan pokoknya sangat banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa keistimewaan orang yang belajar Quran misalkan dan mengamalkan, ya khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah itu kan. Itu ya sangat banyak keistimewaan para ahli Quran itu kan.
Ya tentu salah satu interaksi dengan Quran adalah kita menghafal Al-Quran itu sendiri. Nah, kemudian untuk keluarga, anak dan sebagainya itu, jadi kita mindsetnya kita ubah. Jadi kita itu ngaji bukan supaya hafal Quran. Sekali lagi ya, kita ngaji bukan supaya hafal Quran, tapi kita balik. Kita hafal Quran supaya bisa ngaji. Bahasanya gitu ya. Artinya ngaji itu bisa bil ghaib dengan hafalan kita atau binadhar, kita membaca secara fisik gitu kan. Artinya ketika kita tidak hafal Quran ya kita terbatas pada binadhar. Kita sholat hanya bisa apa yang kita hafalkan. Kalau hafalannya kita sedikit ya kita hanya bisa membaca apa yang sudah kita baca hafal itu kan. Tapi kalau kita sudah hafal, alhamdulillah kita berarti bisa lebih berlama-lama dengan ayat-ayat Quran yang lain dan sebagainya itu. Maka yang penting yang mindsetnya yang kita ubah adalah cinta dulu Quran, tadi mencari milieu yang lingkungan yang pas, kita ciptakan minimal di keluarga kita dulu gitu kan. Kemudian di sekitar kita alhamdulillah kalau bisa ke TPA dan sebagainya itu supaya cinta Quran. Kemudian itu tadi kita kalau teknisnya masing-masing ada target tersendiri. Yang penting tadi istiqomah gitu kan. Istiqomah kuncinya adalah istiqomah. Istiqomah terhadap target-target kita sehingga itu tadi gini, ada hafid yang tidak berjiwa Quran, tapi ada orang yang bukan hafid tapi jiwanya Quran sebenarnya. Itu kalau dia itu hafal Quran karena mondok saja, setelah mondok dia akan melupakan Quran, kan. Tapi ada orang-orang yang sebenarnya itu dia itu hatinya itu tertaut sama Quran, pengen hafal Quran, cuma karena kesibukan yang lain, gitu kan. Tapi di sela-sela itu dia tetap mencari Quran, hafalan Quran. Jadi insya Allah, andai kata suatu saat ada yang punya kesempatan hafal Quran, alhamdulillah. Tapi yang belum, minimal nanti diwafatkan itu kita dalam proses itulah, dalam proses perjalanan menuju hafal Quran lah itu kan. Karena sekali lagi Allah tidak menilai akhir Allah menilai prosesnya. Itu dari kami. Terima kasih Nizat kebersamanya. Semoga memberikan inspirasi, memotivasi saudara kita semuanya begitu ya. Untuk mencoba mengubah mindsetnya gitu ya. Untuk bisa menghafal Al-Quran ini sebagai bekal kehidupan tentunya begitu ya. Selamat beraktivitas kembali Ustaz. Salam untuk keluarga dan rekan-rekannya dari pondok tentunya ya. Nanti kembali ke pondok ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar di mana Anda berada, demikian kebersamaan kita untuk program Manjada Wajada di kesempatan kali ini bersama dengan narasumber kami ada Ustadz Abdurrahman Al-Hafidh. Akhirnya kami undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada produser Joko Santoso, Switzerland Annovika Akbar dan saya Miftahul Firdaus pamit undur diri. Hidup penuh ujian tapi kesabaran adalah kunci kekuatan jiwa. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Radio Persada FM.